Kalau ada politisi yang paling kebingungan belakangan ini, apalagi menjelang Pilpres, namanya AHY. Kenapa AHY kebingungan? Kayaknya dia itu hampir saja mengalami atau mungkin sudah mengalami suasana seperti tahun 2019 lalu. Ingat dong, waktu 2019 Pak Prabowo itu digadang-gadang pingin dijodoh-jodohkan dengan AHY. Prabowo sebagai capres, AHY sebagai cawapres. Tapi tiba-tiba gagal, nama AHY terdepak, lalu lahirlah Prabowo Sandi. Andi Arief ngamuk-ngamuk waktu itu, menuding-nuding Prabowo sebagai Jenderal Kardus. Kenapa Jenderal Kardus? Katanya menerima Sandi karena Sandi membawa kardus berisi amunisi. Amunisi ya maksudnya logistik gitu. AHY terdepak dari lingkaran Prabowo. Kayaknya nih ya, di Pilpres kali ini nasib anaknya Pak SBY itu nggak berubah. Sama lagi kayak 2019. Kenapa? Kayaknya AHY terdepak lagi dari posisi bakal cawapresnya Anies. Dari mana fenomenanya? Lihat deh. Postingan Andi Arief di Twitter hari ini marah-marah sama Anies. Kata Andi Arief, gue bacain ya. Saya tidak menyangka Anies Baswedan berdarah dingin tapi pengecut. Loh, Anies itu capres loh yang diusung oleh koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKS. Tapi tiba-tiba Andi Arief, salah seorang pimpinan dari Partai Demokrat, menuding Anies berdarah dingin. Berdarah dingin itu sejenis kodok kali ya. Atau sejenis hewan melata. Karena mereka yang berdarah dingin kan. Kalau kita kan enggak. Jadi pasti Anies nggak mempan, disetrum kalau benar-benar berdarah dingin. Sementara kalau manusia normal, darahnya tidak tergolong dingin, itu kalau pegang listrik kesetrum. Nah, cuitan ini, apalagi ada cuitan dari Akbar Faisal yang mengatakan bakal terjadi perombakan serius di koalisi perubahan yang menampung PKS, Demokrat, dan Nasdem. Kalau AHY nggak dapat porsi cawapres di koalisi itu, gimana nasibnya? Kayaknya mungkin saja AHY keluar. Kalau AHY keluar dan Demokrat akhirnya keluar dari koalisi itu, kan tiketnya Anies nggak cukup. Nasdem sama PKS doang nggak cukup untuk mereka mengusung capres. Nah, ini ada isu menarik tambahan. Kabarnya bakal ada partai lain yang bergabung ke sini. Kira-kira partai apa? Orang menyebutnya PKB. Karena Surya Paloh isunya kepingin banget menjodohkan Anies dengan tokoh dari PKB atau politisi dari PKB yang berbasis NU. Nama Bukoviva Indar Parawansa disebut-sebut untuk menjadi calon wakil presidennya mendampingi Anies Baswedan. Bagi Nasdem, sebetulnya akan jauh lebih diuntungkan kalau mereka satu koalisi dengan PKB dibanding satu koalisi dengan Demokrat. Kenapa? Nah gini, pasarnya Nasdem itu berbeda dengan pasarnya PKB. Atau pemilihnya Nasdem karakternya berbeda dengan pemilihnya PKB, apalagi pemilihnya PKS. Tiga partai ini punya ceruk yang berbeda. Nasdem lebih cenderung mengambil kelompok-kelompok nasionalis misalnya. Sementara PKB lebih cenderung mengambil kelompok-kelompok Islam tradisional seperti berbasis NU gitu kan. Beda dengan PKS, PKS lebih cenderung mengambil kelompok-kelompok Islam perkotaan. Jadi ketiga partai ini itu punya segmen yang beda-beda.
Kalau seandainya Demokrat ada di situ, segmennya hampir sama dengan Nasdem, kelompok-kelompok nasionalis, bukan termasuk kelompok-kelompok Islam tradisional maupun Islam perkotaan. Ada perebutan pasar di situ. Jadi ketika misalnya nanti beneran Demokrat cabut dari koalisi itu, Nasdem ya senang-senang aja. Kita nggak tahu nanti Demokrat akan berlabuh kemana. Tapi yang pasti kayaknya baliho-baliho Anies dan AHY besok-besok udah bakal diturunin tuh. Kenapa? Ada isu. Sudah mulai ada perintah untuk menurunkan baliho Anies AHY. Demokrat harus kocok ulang lagi posisi politiknya untuk menghadapi pemilu 2024 nanti. Pilihannya ya tinggal dua. Dia mau bergabung dengan koalisinya Prabowo atau bergabung dengan koalisinya Ganjar Pranowo. Itu pilihan buat Partai Demokrat. Tetapi mimpi untuk jadi cawapres kayaknya harus diikhlaskan untuk dilepas. Karena ketika masuk ke koalisinya Prabowo mungkin ya AHY dianggap orang baru. Orang yang baru datang, belum ketok-ketok, kan nggak mungkin langsung dapat kursi yang istimewa kayak gitu. Apalagi di koalisinya PDIP. Ya peluang untuk AHY maju sebagai cawapres jadinya mengecil. Wajar kalau kemudian Andi Arief ngamuk-ngamuk sama Anies sampai dituding berdarah dingin. Itu yang sekarang terjadi. AHY adalah politisi yang sekarang paling bingung, yang sekarang paling galau. Kita lihat aja nanti bagaimana kelanjutannya. Gue Eka Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.